Halo guys, selamat datang di channel Hakim. Hari ini bakal spesial banget. Kenapa? Karena ini dealer Nissan Datsun Juanda Tasikmalaya beberapa hari yang lalu sebelum video ini dibuat ngirimin undangan buat nyobain mobil listrik mereka. Udah pasti yang sekarang lagi booming, yaitu Nissan Kicks. Nah, jujur aja, saya itu belum pernah nyobain mobil listrik. Jadi sekarang penasaran banget nih, rasanya kayak gimana. Ya, lihat-lihat di channel orang, torsinya itu galak banget katanya. Ya, jadi ini benar-benar kesempatan emas banget. Walaupun nggak punya, seenggaknya nyobain gitu. Oke, pantengin aja terus video ini. Nanti kita lanjut di test drive. Ciao. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Halo guys, sekarang udah nyampe nih di dealer Nissan Datsun Juanda Tasikmalaya. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Pak Iwan. Beliau sebagai service advisor. Pak Iwan, tolong jelasin mobil apa sih sebenarnya Nissan Kicks itu? Ya, Nissan Kicks dihadirkan untuk menjawab tantangan sekarang, yaitu untuk penghematan bahan bakar fosil. Sebelumnya sudah ada Nissan menghadirkan Nissan listrik, jadi full elektrik, tapi ya salah satu hal yang harus dilakukan adalah harus dicas.
Jadi begitu habis energi listriknya, otomatis kendaraan berhenti dan dilakukan cas menggunakan listrik, ya secara gampangnya listrik dari PLN. Tapi dengan kontur jalan dan kondisi di negara kita yang belum terlalu banyak fasilitas buat ngecas tersebut, akhirnya dihadirkanlah e-power. E-power itu adalah seperti yang saya lihatin sekarang. Kita buka. E-power itu murni mobil listrik, tetapi salah satu keuntungannya atau keunggulannya adalah tidak harus dicas melalui colokan listrik yang tadi saya bilang. Jadi kita mau keliling Indonesia non-stop, kita nggak perlu khawatir kehabisan energi listrik di jalan. Karena begitu tenaga listriknya lemah atau low, otomatis si Nissan Kick ini dia akan mengisi sendiri daya baterainya. Nah, diisinya yaitu oleh generator yang ada di sini. Ini merupakan generator listrik penghasil daya listrik untuk si inverter. Generator ini menggunakan mesin kebanyakan yang dipakai di Nissan. Dia menggunakan bahan bakar juga, tapi fungsinya hanya untuk mengecas dari inverter. Adapun untuk menggerakkan mobil, menggerakkan AC, kelistrikan lampu, audio, itu murni oleh lithium ion, murni oleh listrik mobil ini sendiri, bukan oleh si mesin generator. Jadi fungsi mesinnya itu bukan buat menggerakkan mobil ya Pak ya? Bukan. Yang perlu digarisbawahi, mesin bensin ini hanya untuk mengecas. Biasanya kan kalau mobil hybrid itu kan penggeraknya gabungan. Ya. Nah, kalau hybrid itu posisi dari ruang mesinnya sama seperti ini. Tapi kalau hybrid, dua-duanya berfungsi untuk menggerakkan roda. Oh gitu ya Pak. Jadi pas listriknya dia low, otomatis si mesin konvensional dia berfungsi untuk menggerakkan mobil. Tapi kalau e-power beda. Mesin konvensional ini tidak berfungsi untuk menggerakkan kendaraan, tetapi hanya untuk mensuplai listrik ke inverter. Seperti itu. Jadi intinya mobil ini penggeraknya itu full dari elektrik, bukan dari gabungan antara mesin fosil, mesin bensin dan elektrik gitu ya Pak? Ya, benar seperti itu. Jadi mobil listrik tanpa harus dicas, tanpa harus berhenti, nggak perlu dicolok. Ini jawabannya e-power. Ini benar-benar cocok buat infrastruktur Indonesia ya Pak ya? Cocok yang untuk belum ada charging station, jadi tinggal ke pom bensin, isi genset, langsung maju gitu ya? Iya. Dan kalau dikonversikan ke kilometer, 1 liternya itu menurut data hasil test drive, 1 liter bahan bakar bisa dicapai untuk 30-40 km. Wow, irit irit banget karena dia hanya untuk ngecas si bensin, si mesinnya. Nah, ini si mesin ininya Pak. Iya. Baterainya ini. Kalau baterainya ada baterainya di interior, di bawah jok. Ini apanya Pak? Mesin elektrik. Ya, ini inverter. Oh, inverter. Namanya inverter. Oke lah, biar nggak lama-lama, langsung kita eksekusi. Ayo, kita cobain rasanya. langsung cekidot. Oke guys, sekarang udah di dalam kokpitnya Nissan Kicks e-Power. Di sini juga Pak Iwan akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikannya. Gimana Pak Iwan? Yang pertama, untuk menghidupkan si Nissan Kick ini, intelligent key atau kunci pintarnya harus berada di interior. Kita simpan di sini dan tanpa anak kunci, jadi tinggal pijit tombol start stop button dan jangan lupa diinjak pedal rem. Oke, pijit ya Pak.
Oh, masih ada rasa mesin ya Pak? Nah, Oh, mati. sekarang Ini posisinya ini mati. posisi hidup. Oh, hidup. Iya, Rasanya kayak nggak nggak hidup. ya, karena ini murni tanpa menggunakan mesin. Jadi yang terdengar hanya suara dari blower AC. Terus untuk mengetahui apakah ini murni listrik atau saat lagi charging atau ngecas, indikatornya ada di dashboard yang baterai warna biru. Nah, ini murni listrik, jadi si mesin konvensional tersebut tidak sedang berfungsi. Yang indikatornya ini Pak ya? Iya. Nah, kalau si mesin konvensional tadi berfungsi ngecas, nanti indikatornya berubah, ada tanda charging. Oke. Langsung aja lah kita cobain. Rasanya mobil Iya. listrik. Pasang seat belt. Ini penggeraknya bukan matic juga, tapi langsung dari inverter ke drive shaft. Oh, jadi nggak ada belt atau apa gimana gitu? Enggak. Nah, di sini tuas pemindahnya seperti ini, lebih simple. Jadi untuk menggerakkan maju hanya perlu menggeser tuas ke samping kanan lalu mundur. Nah, itu drive D. Ini udah bisa jalan Pak? Bisa. Langsung pijit ini kali ya? Kalau untuk parkir, dia tinggal pijit tombol P, Oh, ini indikator nyala, dan di dashboard indikator P ini posisi parkir. Untuk menggerakkan mobil maju, tinggal geser tuas ke samping lalu ke belakang, itu drive. Nah, untuk mundur, gerak ke samping lalu pindah ke depan, itu reverse. Dan sudah ada kamera 360 derajat. Oke. Dan untuk satu lagi, untuk netral itu digeser ke kanan lalu ditahan 2 detik. Indikator netral, di dashboard juga netral. Dan satu lagi, rem parkir ini sistemnya elektrik, jadi tidak ada tuas handle yang ditarik dan tidak ada pedal yang diinjak. Oke. Posisinya ada di sebelah sini. Oh, itu. Kalau untuk mengaktifkan rem parkir, diangkat, ditahan 2 detik sampai lampu indikatornya nyala, dengan catatan si pedal rem diinjak. Dan kalau untuk melepaskan rem parkir, ditahan ke bawah 2 detik sampai lampu indikatornya mati dan indikator di dashboard mati. Nah, sekarang lagi proses charging. Iya, ada tanda transfer. Ya, transfer daya. Oke, langsung maju aja lah. Sip. Ini dilepas gas langsung maju nggak Pak? Langsung maju, dilepas gas langsung Oke, maju. seperti Matic Seperti biasa. Matic biasa. Perbedaannya dengan Matic biasa, ini tidak ada jeda. Jadi begitu kita injak pedal akselerasi, si torsinya langsung tersalurkan penuh ke drive shaft, diteruskan ke roda. Torsinya instan berarti Pak? Instan. Power dari elektriknya sendiri itu 125 horsepower. Lumayan ya. Iya, Dari listrik aja gitu. dari listrik. Nah, untuk torsinya itu 260 Newton per meter. Cadas juga. Untuk sekelas mobil seukuran Nissan Kick emang bisa dibilang lebih bertenaga, terutama torsi bawahnya, akselerasi awalnya berisi. Oke, kita coba kick down sedikit. Jambak. Enak nih buat nyalip. Terus fitur yang disematkan yang unggulan apa aja Pak?
Yang unggulan untuk di fitur drive itu ada 3. Yang pertama, tombolnya ada di sini, drive mode. Itu ada mode smart. Indikatornya di dashboard nanti ada huruf S. Nah, itu ini S-nya ya. smart, bukan sport. Terus yang kedua, eco. Dan yang terakhir, normal. Oh, ini yang disebut one pedal driving kali ya? Nah, one pedal driving itu ada di mode smart. Jadi kalau kita mengaktifkan mode smart, lurus saja. Otomatis kita merasa terbantu karena nggak perlu menginjak pedal rem. Oke, kecuali dalam keadaan darurat. Kita coba angkat rem, kita coba angkat pedal gas tanpa rem. Oh iya, langsung melambat. Dan ini pun berguna buat charging ya Pak ya? Iya. Diambil dari energi kinetik si rem. Ini kalau belum biasa sih agak gimana gitu. Harus membiasakan diri dulu sih. Iya. Oh, udah ada Blind spot warning. Ih, mantap. Airbagsnya ada berapa nih Pak? Airbagnya ada 4 di depan, kiri kanan, sama di pilar. Terus ini kalau nggak salah udah adaptive cruise control ya Pak? Ya, benar. Apa itu adaptive cruise control itu Pak? Jadi untuk mengaktifkan atau menjalankan pedal akselerasi tanpa harus diinjak. Cuman ya kalau di jalur perkotaan seperti ini kurang cocok dan nggak bisa diaplikasikan. Enaknya sih di tol ya Pak ya? Iya. Dan teknologi tersebut langsung off ketika pedal rem diinjak. Ini tuh sebenarnya penerus juk atau pengganti saja sih Pak? Kalau untuk kicks, dia menciptakan segmen sendiri. Oh, segmen baru. Iya, segmen baru. Kalau untuk di teknologi, dia hadir di antara full elektrik. Kalau di kita itu ada Nissan Leaf, ya? Dan di antara satu lagi di antara hibrid. Kalau hybrid kan kita yang sudah ada dari 2014 itu X-Trail T32. Itu sudah hybrid. Nah, jadi Nissan Kick itu lahir di segmen ketiga di antara full listrik sama hybrid. Untuk harga OTR Tasikmalaya berapa? Tasikmalaya dan Jawa Barat itu harga di 455 juta rupiah on the road. Untuk wilayah Jabodetabek beda, lebih rendah lagi. Pastilah, ada biaya akomodasi. Kalau suspensi dia dibikin lebih rigid. Jadi kalau kecepatan rendah seperti ini, jalan bergelombang kerasa. Tapi kalau dia dipakai untuk kecepatan tinggi, dia lebih stabil. Enak nih. Menurut Pak Iwan, mobil ini cocoknya untuk siapa? Anak muda kah? Atau keluarga kah? Gimana menurut Pak Iwan? Menurut saya sendiri, ini sasarannya lebih ke anak muda dan keluarga muda mungkin. Keluarga yang masih anaknya masih dikit kali ya? Iya, dan yang ingin tampil beda, lebih ke milenial atau kekinian. Berarti ini mobil elektrik termurah di Indonesia saat ini ya Pak ya? Bisa dibilang seperti itu, karena pesaingnya jauh lebih di atas kita harganya. Dengan teknologi hibrid pun kita masih di bawah harga mobil hibrid. Radius putar cukup lah. Oke, sekarang kita coba kick down lagi. Kalau di kick down mesinnya nyala ya Pak? Ya,
buat ngisi baterai sih. buat ngisi baterai. Wah, kenceng euy. Dimensi sama juk gede mana, Pak? Lebih besar kicks, lebih panjang kicks juga. Hmm. Tapi kalau jarak pandang atau dimensi kaca depan lebih luas kicks. Berarti semuanya lebih luas dari juk. Ya. Rencananya Nissan tahun depan mau menghadirkan e-Power baru. Wih, informasi yang menarik ya. Karena untuk catatan dari data penjualan kita jatah tahun ini Nissan Kick-nya sudah habis terjual kurang dari sebulan. Wah, sold out semua. Iya, sold out. Jadi untuk pemesanan Nah, nyala. sekarang itu menunggu sampai 2 bulan. Nah, melihat respon dari konsumen Nissan yang ada di Indonesia, Nissan sendiri baru berencana untuk menghadirkan e-Power lainnya yang sudah lebih dulu ada di negaranya di Jepang, yaitu Serena e-Power. Oh iya. Berarti mobil benar-benar buat mobil keluarga ya, Serena. Ya, tapi teknologinya e-Power sama kayak Kicks. Kedepannya buat sedan ada nggak Pak ya? Nissan. Mudah-mudahan semua segmen ada. Semoga aja. Soalnya ini benar-benar cocok sih buat di Indonesia. Tinggal isi bensin, langsung maju. Nggak perlu diem di satu tempat buat ngecharge. Sebenarnya konsumen Indonesia itu suka mobil listrik dengan segudang teknologi, simple, terus modern. Tapi ya untuk sekarang ini yaitu masih susah buat ngecas. Itu sih masalah utamanya di Indonesia. Masih kurang mendukung infrastrukturnya. Dan harganya kan masih terbilang cukup tinggi tuh. Iya, pajaknya ya Pak. Kalau pajak listrik sekarang dapat insentif sih dari pemerintah. Udah atau baru rencana? Baru rencana. Karena nanti juga kan si plat nomornya dibedain tuh kalau mobil listrik ada tanda birunya. Mungkin kedepannya kalau untuk fasilitas charging di tempat umumnya sudah banyak, ya mobil listrik bisa primadona ya? Bisa. Kayak dulu transisi dari motor bebek ke Matic. Nah benar. Atau enggak transmisi manual ke Matic kan butuh waktu itu. Hujannya sepotong ya. Seribu. Hari jumlah penonton pengaruh gak? Jumlah penonton kayak pamitos beres mengaruh diputarkan itu ya. Iya. Footage. bunyi parkir sensornya gitu sih. Titit. Kiri apa? Kiri. Di antara tengah garisnya. Oh. Kagok. Masih teh ngetrah lah nembe iya. Terus iya mana kumaha itu tidinya biasa keras iya. Oke Pak Iwan, makasih waktunya. Udah nyempetin buat nemenin jalan-jalan.
keliling. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan banyak yang jadi lebih tahu untuk Amin. Nissan Kick. Ya. Juga terima kasih buat Nissan Datsun Juanda Tasikmalaya udah ngasih kesempatan buat saya nyobain mobil listrik, dan itu pengalaman yang luar biasa. Belum pernah nyobain. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Hati-hati di jalan tetap ya. Yuk, ciao. Love